الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halaman 80 juz kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud an tanhadima da'imuhu. Wa annahu lan satuna kelakuan la budda iku ora kelora iku mawujud ibina ihadzal wujudi kadue ngajenengkan iklai kang wujud hantan hadima apa yang tahrubu da'imuhu apa pirang-pirang pihang ya bina wa antas liba qaraimuhu lan mentah pocot qaraimuhu apa pirang-pirang kamu ya bina al-aqilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yahma. Fal-aqilu mongkau te wong kang berakal man kana iku kang ana yesi wong bima iku tetep kalon perkara huwa kang utawi ma abqa iku maksud yahma afrahu minhu iku luwih bungah minhu saking wong bima kalon perkara huwa kang utawi ma yapna iku rusak yapna qad asyraka nuruhu wa zaharat tabashiruhu qad asyraka teman-teman mencorong nuruhu apa cahayane wong wa zaharat lan pertela tabashiruhu apa pirang-pirang kabungange wong fasarafa an hadhihi dan mukdiyan wa a'rada anha muwaniyan fasarafa maka megos yesi wong an hadhihi dar saking ikilai ke dunia mukdiyan hale merem wa a'rada anha lan mengo ya wong anha saking hadhihi dar muwalian hale mengo falam yattafizha maka orang ngalap yesi wong ha ing hadhihi dar watnan ing tempat tinggal wala ja'alaha lan orang ngadari akan isi wong ha ing hadhihi dar sakanan ing nggon tetep bal anhada al-himmata fiha ilallah ta'ala bal anhada balik tah ngabangkitkeun isi wong al-himmata ing cita-cita fiha ing dalam ieu hadhihi dar ilallahi ta'ala temu kamaring Gusti Allah ta'ala wasara lan lumaku ya wong fiha ing dalam hadhihi dar musta'inan bihi hal jaluk pitulung bihi kalam Gusti Allah fil qudumi alaihi ing dalam madhab alaihi maring Gusti Allah fama zalat maqiyatu azmihi la yakirru qararuha daiman tasayuruha pamazalat mangka orang gingsir-gingsir maqiyatu azmihi apa kendaraan tujuan wong la yakiru iku ora tetep qararuha apa mentetepe ieu maqiyah daiman halemayang tasayaruha apa malakuna ieu maqiyah ila an ana khot ya hadratil qudsi temu kemarin yang tah madapkeun ieu maqiyah
bihadratil qudsi kalawan hadratil qudsi wa bisatil unsi lan amparane memesraan mahalal mafatihati ing dalam panggonan terbuka wal muwajahati lan saling madhep wal mujalasati lan mujalasah wal muhadatsati lan muhadatsah wal musyahadati lan musyahadah wal mutala'ati lan mutala'ah fasaratil hadratu mu'asyasu qulubuhum fasaratil hadratu mangka dadi apa hadrah mu'asyasun iku tempat bersemayam qulubihim pirang-pirang ahli marifat pirang-pirang hatine ahli marifat kabeh ilaiha temu kamaring ieu ilaiha temu kamaring ieu hadratil qudsi yauna pada mungsi ia ahli marifat kabeh wa fiha lan tetap ia hadratil qudsi yaskununa pada tinggal ia ahli marifat kabeh. Fa'idha nazalu ila sama'il huquqi Fa'idha nazalu mangka tatkala tumurun di ahli marifat ila sama'il huquqi temu kamaring pirang-pirang langit temu kamaring pirang-pirang hak kang dan sarupakeun kaya langit au ardil hududi atawa pirang-pirang kauntungan kang dan sarupakeun kaya bumi Fabila izni maka kalan orangna izin Gusti Allah wa tamkin lan kongang warusuk lan tumancep bil yakin ing dalam yakin walam yanzilu ilal huquqi bisu'il adabi wal ghaflati walam yanzilu maka orangna temurun di ahli marifat kabeh ilal huquqi temu kamaring pirang-pirang hak bisu'il adabi kalawan alane adab wal ghaflati lan lali wala ilal huzuli bisyahawati lan ora temurun ahli marifat ilal huzuli temu kamaring pirang-pirang kauntungan bisyahawati kalawan syahwat wal mutnati lan pambubungan balda qalu baltah manjing di ahli marifat kabeh idzalika ing dalam mengkono-mengkono ya hukum billahi kala Gusti Allah walillahi lan karena Gusti Allah wa minallahi lan saking Gusti Allah wa ilallahi lan temu kamaring Gusti Allah Faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa qul lan ucapkeun ku anjeun Muhammad rabbi adkhilni wahai pangeran adkhilni moga-moga manjingkeun tuan ing isun mudkhala sidqin ing panggonan manjing wong kang bener wa akhrizni lan moga-moga matuakeun tuan ing isun mukhraja sidqin ing panggonan metu wong kang bener liyakuna nadri ila haulika wa quwwatika liyakuna darpunitah ana nadri apa-apanya isun ila haulika iku tetap temu kamaring dayane tuan wa quwwatika lan kekuatan tuan iza adkhaltani tatkala manjingakeun tuan isun wastislami lan pasrah isun wan qiyadi lan anut isun ilaika maring tuan iza akhrajtani tatkala matuakeun tuan isun waj'al li min ladunka sultanan nasira waj'al li lan moga-moga anda diakeun tuan li kadu isun min ladunka saking sanenge tuan sultanan ing hujjah kang nulung yang suruni nulungi tuan ing isun wa yang surubi lan nulungan tuan bi kalawan isun wala yang suruh lan orang nulungan tuan ala yang suruni ing atase wala yang suruh alayya lan orang nulungan tuan alayya ing atase isun yang suruni hale nulungan tuan ing isun ala syuhudi nafsi ing atase nyaksene awak isun wayabnai lan ngalebur tuan ing isun anda irati hissi saking pirang-pirang wilayah panca indra
In kanat ainul qalbi tanzuru anna Allah wahidun fi minnatihi. In kanat ainul qalbi lamun ana apa ainul qalbi tanzuru iku ningali ainul qalbi anna Allah ing satune Gusti Allah wahidun iku kang sawiji fi minnatihi ing dalam paparing Gusti Allah. Fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Fasyari'atu maka utai syariat taqtadi iku netrapi syariat annahu ing satune kelakuan la budda iku ora iku maujud min syukri khaliqatihi saking syukur makhluk Gusti Allah. Wa anna nasa fi zalika ala salasati aqsami. Wa anna nasa lan satune manusia fi zalika ikut tetep dalam mengkono-mengkono syukur. Ala salasati aqsamin ikut tetep ing atase telu pirang-pirang rumah. Ghafilin munhimuka fi ghaflatihi. Ghafilin sawiji wong kang lalu munhimu kakang banget fi ghaflatihi ing dalam laline ieu gofil. Qawiyat dairatu hissihi kang kuat apa wilayah panca indane ieu gofil. Wan qamisat lan lolong hadratu qudsihi apa hadrah qudsine ieu gofil. Panazara al-ihsana maka ningali ieu gofil al-ihsana minal makhluqina ing kabecikan saking makhluk kabeh. Walam yashhadhu dan orang nyaksiane isi gofil hu ing ihsan min rabbil alamin saking pangeran alam kabeh. Imma i'tiqadan anakalana ing dalam pertekadan pasyirkuhu jaliyun maka utawi syiriknya ia gofil jaliyun iku kang pertela. Wa imma istinadan dan anakalana panyendehan pasyirkuhu maka utai syirik ke ieu gofil khofiyun iku kang samar. Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Hatam ya hatam. Hatam. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu. Wa nahu La budda li bina'i hadzal wujud bina'i hadzal wujud an tanhadima da'aimuhu antan hadima da'imu wa an tasliba karaimuhu wa an tasliba karaimuhu wa antas tasliba tasliba karaimuhu. Ikan salikin ikan rohilin istilah salib berjalan istilah salib rohilin pang untuk terus melangkah dalam suluknya, untuk terus maju dalam perjalanan pulangnya ke Allah. Dalam perintah Rasul mutu qoblanta mutu
konteksnya dulu, jangan lupa tarik dulu. Kita disuruh suluk, kita disuruh rohil, berjalan pulang kembali lagi ke Allah, oleh Rasulnya. Dan kita mesti melaksanakannya supaya kita bahagianya abadi. Pulang supaya tidak lupa, yang belum tahu supaya paham. Yang disebut pulang itu bukan meninggal ya. Meninggal mah bukan pulang. Maut jasad mah bukan pulang. Itu mah habis kontrak. Ada yang meninggal, mudah-mudahan telah berpulang ke rahmatullah, bukan telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan berpulang ke rahmatullah. Pemahaman itu yang mesti di diri kita lah, minimal di diri kita. Tahu yang namanya meninggal, yang namanya maut jasad itu bukan pulang, itunya mesti tahu, mesti jelas. Biar penjelasan tasawuf, penjelasan thariqat, penjelasan hikmahnya, hukumnya nyambung. Dia kalau membahas suluk itu mengerti. Maut itu bukan pulang, maut mah habis jatah hidup di dunianya jasadnya. Awas. Yang disebut pulang adalah melakukan suluk. Yang disebut pulang kembali kepada Allah adalah rohil, berjalan. Ruhaninya kembali lagi ke alam di mana dulu ruh kita diciptakan. Dan ini agama fungsinya untuk itu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fungsinya untuk itu, untuk fungsi satunya ya, untuk mengembalikan rohani ke alam asal. Dengan syariat itu kan agama, dengan thariqat, dan kemudian dengan nur yang disebut ma'rifat ditarik kembali lagi ke alamnya. Bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Itunya mesti paham. Agama itu manfaatnya untuk kembali lagi kita ke Allah. Agama bukan untuk ditukar-tukar dengan surga. Agama bukan untuk penghalang dari neraka, bukan. Itu mah imbalan. Itu mah imbalan. Fungsi agama adalah untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Ini yang mesti paham dulu. Bingkainya. Kalau bingkainya nggak paham, nanti ke dalamnya terusnya nggak bagus. Seperti membuat rumah, kalau kita gambar dulu oleh arsitek, maka akan rapih rumahnya. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya, akan terarah. Begitu juga beragama kita sebagai penganut agama Islam, Muslim, meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah Sang Pencipta. Fungsi agama itu dohir dan batin, syariat dan thariqat fungsinya untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Lain yang pamer-pameran, lain yang pahebat-hebatan, lain yang pamasyur-masyuran, lain.
tapi sayang sejuta sayang ininya bingkai ininya. Akhirnya disebabkan tidak paham, akhirnya seolah agama itu hanya kegiatan rutinitas, hanya syiar ramean, nggak ada target, nggak ada kejaran, sehingga seolah agama ya kemudian disimpulkan biar bebas dari neraka, biar mendapatkan surga. Ini supaya paham agama itu intinya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang suci, untuk mengembalikan lagi ruh-ruh kita yang suci ke alam asal, di mana itu alam diciptakan roh kita. Caranya diamalkan agama, dohirnya dengan syariat, batinnya dengan thariqat, dan dibimbing oleh sang guru. Syariat dibimbing oleh para mu'alim biar amalan-amalannya betul, fikihnya, tauhidnya, akidahnya, dan kemudian dibimbing oleh murabi biar ruhaninya betul pulang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bingkainya mesti paham, bingkainya, dan semuanya mesti pulang, ditugaskan semuanya mesti pulang sebelum kontrakannya habis. Katakan umur jasad, umur dunianya selesai. Ini ya yang hilang di masyarakat ini ya ini. Yang hilang ini. Akhirnya di Islam itu perpecahan, kemudian ya segala macam timbul konflik disebabkan ininya memahami agamanya tidak dengan bingkai yang sempurna. Jadi seolah agama hebat-hebat, aliran jeung aliran, kelompok-kelompok akhirnya pecah-pecah. Tidak ada fokus, tidak ada target diri keluarga untuk pulang kepada Allah. Dan kalaupun ada yang mengajarkan tasawuf itu seolah dianggap tabu, ajaran khusus, ajaran orang tertentu, ajaran wali begitu. Padahal semuanya harus pulang. Itu fatwa-fatwa yang mesti diluruskan. Suluk adalah kelahiran, suluk rihlah adalah pulang, kelahiran. Kembali lagi ke asal satu, asal dua, dan asal sempurnanya kita. Ruh kita diciptakan yaitu alam lahut. Mesti hafal alamnya, alam dunia ini namanya alamul mulki, alam langit namanya alam malakut, alam di atas malakut namanya alam jabarut, alam di atas itu yaitu alam di mana kita diciptakan adalah alam lahut. Arahnya ke sana. Kemudian bagaimana kalau sudah berjuang, suluk, dibimbing, kemudian keburu habis kontrak, sudah ikutan zikir, sudah ikutan thariqat, sudah mengikuti sang guru, tapi keburu habis kontrak dunianya. Kalau sudah ikutan, kalau sudah mulai, kalaupun sudah pulang, maka ketika habis kontraknya, gurunya bertanggung jawab akan membawanya terus menempuh alam itu. Rasulullah yang bilang, Rasulullah bersabda, kalau orang yang menempuh rohani kemudian
sebelum sampai langit, belum terlahir katakan, keburu wafat, umur dunianya habis, kontrakan fisiknya sudah selesai, habis kontrakannya, maka kata Rasulullah akan didatangi dua malaikat ke kuburnya dan kemudian dihantar terus pulang, asal syaratnya sudah mulai suluk. Syaratnya sudah mulai suluk, nggak disimpan di alam barzakh. Dan hadis ini kemudian dimuradi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, yang dua malaikat di sana bukan malaikat. Dua di malaikat di sana adalah ruhaninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ruhani guru mursyidnya. Guru mursyidnya akan tanggung jawab mengantarkan pulang ruh muridnya terus menempuh alam berikutnya sampai selesai. Nah, mursyid tugasnya detik-detik. Hai nyupancai mursyid tugasnya lain nemong-nemongkeun karamat lain. Mursyid mah gegantosna Rasul ngucurkeun hidayah kana hate kana ruhani, didohir sareng di batin mancarkeun sinyal na Rasulullah, kemudian mun kaburu wafat maka terus diantar. Kalau terlanjur wafat, terlanjur habis kontrakannya, terus diantarkan. Yang sudah terlahir, yang sudah suluk, yang sudah kemudian tembus dari sejak hidupnya, ya terus dibimbing meneruskan perjalanan. Asal satu sudah mulai suluk. Saya belum suluk, belum ngurung di kamar. Suluknya bukan maksud bukan suluk ngurung di kamar sendirian, bukan. Sudah talqin dan percaya pada guru, gurunya ini mursyid. Selagi belum percaya gurunya mursyid, tak akan mulai itu suluknya. Walaupun berpuluh kali talqinnya. Selagi belum percaya mursyid, gurunya itu mursyid, maka tak akan, belum setar itu suluk. Setarnya ketika mulai percaya. Seperti dalam wudu, belum dihitung satu membasuh wajah kalau belum terbasuh semua. Terbasuh semua baru dihitung basuhan pertama, baru melaksanakan basuhan sunnah 2 dan 3 gitu, seperti dalam video. Sudah talqin 10 tahun, mana saya belum ada perubahan? Jangan-jangan Anda gak percaya sama guru, masih menganggap guru sesama, hanya guru ilmu atau guru hanya amalan-amalan mengajarkan. Belum kita tunggu bimbingannya, maka belum besar. Yang membatalkan thariqat, memisahkan niat, putus dari guru, itu batal thariqatnya. 10 tahun gak diamalkan thariqat, nggak batal selagi masih percaya. Kalaupun berkali-kali, 100 kali, jajah kali, belum percaya maka belum setar. Walaupun datang ke beberapa mursyid, datang ke mursyid ini, tapi gak segera menyerahkan kepercayaannya kepada sang guru, ya gak ada satupun. Percaya,
nggak percaya belum mulai, atau kemudian terhenti kalau memisahkan diri. Ya sudah, saya nggak percaya, atau sudah, saya mau niat memutuskan diri dari guru, putus, sudah, torikotnya tak tersambung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, agama, fungsi agama, manfaat agama yang terbesar adalah untuk mengembalikan ruh kita kepada Allah. Allahnya sudah meliputi semua-muanya. Kembali kepada Allah itu kita kembali ke kampung asal, ke asal ruh kita diciptakan. Baru itu kita abadi, bahagia abadi. Nanti kemudian kita sampainya di mana? Ya, masuk ke hikmah. Karena kalau nggak dibahas ininya dulu, nanti hikmahnya ngawur, hanya keterjemahkan, unggul, nggak masuk di diri kita. Ya. Apa katanya di hikmahnya? Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud an tanhadi ma da'imu. Dalam mengemban fisik, wujud fisik ini kan ada tarikan hayawaniyah, tarikan sabuiyah, tarikan syaitoniyah, ada tarikan. Kita mesti merobohkannya, memutuskannya, mengguntingnya. Kemuliaan dunia ini di batinnya. Saya mau merendahkan diri sendiri di hadapan orang-orang. Ya jangan secara dohir, maksudnya batinnya. Lepaskan dari sisi batin. Biar ruhani kitanya mulus, gak celangak-celinguk terus ke alam wujud fisik ini. Terlepas, bebas, merdeka, istiqlal, netral. Fisiknya ya nggak bisa. Di sini masih kita tinggal di kontrakan ini, nggak tahu berapa tahun lagi. Kalau tahu beberapa tahun lagi ya mohon diperpanjang kontrakannya, bayar kontrakan diri. Request. Iya, mesti mengguntingnya, melepaskannya dari ikatan-ikatan batin yang berkaitan dengan wujud fisik ini, merobohkan, memutuskan yang mengikat, biar mulus dulunya, biar lulus pulangnya. Kalau masuk ke konsep lahir, ya biar keluar cepat, biar keluar lahir sebelum kontrakan habis. Pulang ke langit, pulang pertama, titik pertama langit, maka robohkan dari batin penghalang untuk pulang, ikatan. Itulah hayawaniyah, saibuniyah, syaitoniyah, ikatan dengan wujud fisik. Ya, cukup itu. Wal aqilu man kana bima huwa afrahu minhu bima huwa yafna. Orang yang punya cahaya berakal di hati dan pikirannya, maka dia mengejarnya akan yang langgeng-langgeng. Gak ngejar yang sirna-sirna, gak ngejar yang sesaat-sesaat, kenikmatan sesaat ditinggalkan. Mengejarnya yang abadi, yang akil, melakukan keabadian yang gak ada lagi suluk.
untuk abadi. Batinnya ketika fisiknya melakukan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, batinnya terus hudur dan semua yang dilakukan oleh fisiknya adalah pancaran ekspresi dari batinnya, itu menuju keabadian namanya. Itu lagi berkembang ruhaninya. Kalau janin di rahim itu menua, kalau sudah lahir ya membesar, melontar, baru bisa berjalan dan kemudian terus pulang. Nih, ininya nih. Ya pada tahu ya. Qad asraqa nuruhu wa zahara tabashiruhu. Maka di fisiknya sudah terlihat cahaya. Nur Rasulullah terpancar dalam langkah setiap hidupnya. Gairah, berbahagia, apapun itu keadaannya. Jadi mual nurna mual kehalangan khususah terpancar di wajahnya. Nurna mual kehalangan ku permasalahan, mulai masalah kuat, usiri acan. Karena masih terikat dengan dunia. Untuk orang yang pulang, maka akan terpancar gembira terus, ceria terus, karena kesulitan dohir tidak membuat batinnya sulit. Seringnya kita membuang waktu, batin jadi terpuruk gara-gara dohir kita, urusan dohir. Terjebak dengan godaan-godaan. Ditambah ku gaib bumi, ku dedemit, ku jin, ku siluman, gondarwo, ku sihir dunia. Lihat mobil mewah kan gak sihir, ningali awe gelifan gak sihir. Itu sihir perempuan itu lebih mematikan daripada sihirnya dukun. Gabung balangan. Nyangkut akhirnya nggak suluk, gelempang. Ya, orang yang berakal, orang yang sudah punya nur lah, supaya paham. Orang yang sudah punya nur hatinya, yang sudah terang dengan nurnya Rasulullah, maka dia bahagianya itu dengan yang kekal-kekal, yang menuju ke kekekalan. Terus Fasarafa an hadhihi dar mughdiyah. Maka hatinya, mata hatinya dia akan berpaling dari daerah ini, dari dunia ini. Hatinya ya akan berpaling dari dunia, berpaling dari dunia hatinya. Fisiknya dengan dunia, fisiknya sudah dunia, kontrakan ini kan dunia. Kita jangan terlalu jauh menganggap dunia itu mobil, rumah, kemewahan, sawah, kebun, lega. Itu dunia, tapi jangan dekat dulu. Ini fisik, ini dunia ya. Berbangga-bangga dengan fisiknya itu kita berarti melihat fisik ini. Berbangga-bangga dengan kehebatannya, kepintarannya, atau kemasyurannya, atau keindahan fisiknya ya, itu namanya memandang fisiknya. Orang yang sudah punya cahaya, si hati ruhaninya, maka dia tidak terjebak, dia terus melangkah. Dia tidak melirik. Juga bukan tidak punya dunia, bukan tidak boleh punya dunia, bukan tidak boleh kaya, tapi tidak dilirik, tidak menjadi beban.
Kalau kehilangan, kalau diambil, anak sakit aja urang-urangan. Ini berarti berpaling. Waduh panas, awakna anak, wujud, obati dan batin terus jangan berpaling. Ini titipan Allah. Allah pemiliknya, ya terserah Allah. Kita nanti dituhankan oleh diri kita sendiri, menuhankan anak kita. Sering lupa itu, kita sering ngelirik ke sana. Kalau orang yang sudah punya cahaya, maka berpaling dari semua-muanya, sehingga berpaling dari fisiknya sendiri, melangkah pulang. Ya, terus wa a'rada anha muwaliyan. ya, berpaling dan tidak dilihat lagi. Dilihat deui. Lempang kalau dilihat deui. Carep dilihat deui. Sugan-sugan. Sugan-sugan dibikin Pak Allah, sugan-sugan benang. Sugan-sugan boga. Kalau emang haknya akan kemana? Kalau emang jatahnya kaya, nggak perlu dilirik-lirik. Mun emang kuduna beunghar mah beunghar. Dilirik terus memang kalau emang jatahnya kurat karet mah bokeh lain. Dilirik we tama bokeh gina. Nggak berubah. Sudah saja kita terus. Agama ini fungsinya untuk mengembalikan ruh kita ke Allah, bukan main-main, lain kegiatan biasa. Maka kalau kita kemudian mengadakan acara pengajian zikir salawatan mesti ingat tujuannya tuh itu. Naik pagahan ngaji itu untuk alim, untuk bisa dan kemudian untuk pulang. Ngaji pinter bukan untuk pamer, bukan hanya untuk kemudian diajarkan, untuk diri pulang dan mengajak sebanyak-banyaknya orang pulang ke Allah. Itu ini kalau bapak pinter-pinter, pak kiai-kiai, dia terjebak semua di materi agama nantinya. Hor hebat ya, aing alim, 1000 kitab baca. Untuk apa? Fisik ini bakal ditinggalkan masyarakat ini. Pondok, lega, hektar-hektar, mengikut ribu-ribu, semua akan ditinggalkannya. Dan semuanya menipu. Kalau diri kita tertipu. Juga bukan tidak boleh punya murid, punya pengikut, bukan itu tujuannya. Hayu sama-sama kita pulang ke Allah. Nih agama ini pengetahuan kesananya mesti ada bingkainya. Istri kita diajar ibadah untuk pulang, anak kita diajarkan ibadah, diajarkan untuk mencintai Rasulullah. Karena dengan cinta kepada Rasulullah itu tarikan pulangnya kenceng. Tarikan yang paling kuat adalah tarikan dari Rasulullah. Untuk iman sempurna, percaya kita mesti kembali, dan kemudian kita seleranya Allah itu dengan tarikan Rasulullah. Orang tak akan ingin ke Allah dan kemudian berselera ke zat Allah tanpa dikasih oleh nurnya Rasulullah. Tanpa mendapatkan nurnya Rasulullah, kalau hanya ilmu, cuma ilmu, maka nurnya kecil. Jadi agamanya ya sama kita seperti agama yang lain lah, agama biasa lah, khusus itu, nanaonan eta.
mau torekatan kami menek syariat bae syariat agama nu biasa bae. Syariat juga sama tujuannya untuk mengembalikan ruh kita kepada Allah, tapi itu tak akan kuat karena syariat itu baru kulit. Thariqat itu batinnya, yang kembalikan batinnya. Kalau hanya kita, saya agama cuma syariat saja, nantinya menganggap agama hanya untuk terhindar dari neraka dan untuk menggapai surga. Allah diatur-atur. Pemahaman yang dangkal, yang kurang luas dan kurang bijaksana memahami. Cenderung ke dirinya. Iya. Falam yattakhidha waqnan wala ja'alaha sakana. Orang yang sudah punya nur di hatinya, maka hatinya, ruhaninya tidak tinggal di sini, terus berjalan, ingin berubah, ingin semakin sembuh, punya sifatnya Rasulullah di muka bumi jadi khalifah, akhlaknya bagus, dohirnya, dan kemudian ruhaninya kembali. Bumi di muka bumi ini diurus dan ruhnya kembali. Tidak menjadi tempat diam fisik, tidak menjadi tempat tinggal ruhaninya, hatinya. Jadi menyadari ke kampung asalnya. Hayang balik, tiap hari pengen pulang, tiap hari. Setiap melakukan amal supaya ingin ditambah mencintai Rasulullah, karena dengan mencintai Rasulullah kita melangkah terus selangkah pulang. Karena tak ada yang pulang kecuali ditarik oleh Rasulullah. Jadbah. Cuma jadbah itu ada yang kemudian majdub. Yang sempurna majdub itu ya yang sadar. Yang sadar. Majdub akmal itu ya sadar. Majdub dan kemudian tidak tersadarkan ya majdub kamil, sempurna. Akmal yang paling sempurna majdub, tidak ada gangguan kefisiknya, tidak ada gangguan kefisiknya. Akmal. Ya. Bal anhadu al-himmata fiha ilallah ta'ala. Melainkan dia bangkit gairah hati dan ruhaninya untuk pulang ke Allah. Bal anhadu al-himmata fiha. Iya. Bangkit hati ruhaninya, mengejar cita-citanya dalam berpulang ke Allah, kembali ruhani ke asal. Ini menuju maut ya, pembahasan menuju maut. Buat dari maut ya. Pembahasan terakhir ya. Pembahasan maut. Tapi bukan maut jasad ya, mautnya maut sukma, maut nafsu. Mudah-mudahan maut sadayana satakan habis kontrak. Daripada kontrakan habis saja maut, akhirnya ditewak ku malaikat Israel, dikurungan di alam barga. Gas cicing mana videonya? Datang malaikat sanes-sanes narosun itu persiapan yang hukuman ke akhirat, didinya kene supaya bisa kubur. Siapa itu yang tinggal di alam kubur, alam barzah? Orang yang gak pulang, jalma anu teu maot satan
acan habis kotor. Makanya kita kubur. Mutu qoblan tamutu pek maot urang qoblan tamutu satakan habis kontrak. Iya fisik depan kontrakan, Jangan menyebut fisik ini diri kita itu ruhnya, ini kontrakannya. So kita kalau melihat seseorang cenderung ke akhlaknya apa cenderung ke fisiknya? Kalau cenderung ke fisiknya berarti cenderung ke kontrakannya, dan kontrakannya akan ditinggalkan. Tertipu. Orang lamun mereka datangan seseorang wujud fisik ya cerita. Kemudian kita melihatnya hanya menilainya rumahnya saja apa orangnya? Kan orangnya kalau mencari orangnya. Kita sering terjebak di sana. Dalam urusan usaha apa segala rumah ini mana kok mewah. Kontrakan. Ngontrak dan akan habis itu waktunya. Mun awe itu mah gampang jasa. Kontrakan beak gelis jasa. Kontrakannya. Kalau emang sudah ada nur di hatinya, maka tak akan itu bahagianya dengan yang kekal. Nur, semakin tambah nurnya maka semakin mengerti tujuan agama itu apa. Baik bereng kaditu, tujuan anak ngaji kaditu, kitab dekelek loba, dijunjung dia gede, tapi teu paham tujuan agama naon. Tidak salah, tapi belum cukup seperti itu. Enggak salah. Mungkin itu salah membawa kitab loba galade, enggak salah. Tapi belum cukup memahami sampai sana. Karena lain yang numpuk-numpuk ilmu agama, ilmu dibanyak-banyak buat apa? Untuk pulang, untuk pulang. Dan tidak ada kasta-kasta, ini santri, ini orang biasa, bisa. Ini siapa nih? Ngada-ngada begini. Semuanya sama. Anu ngecat santrinya tuh ayo diajak ibadah, jajak bener. Anu santrinya sendiri ngajarkin. Bisa jadi kelas ruhaninya lebih tinggi orang biasa. Karena santri ngerasa boga ilmu, macet dina ilmu nah. Sempit pemahamannya. Ya. Wasara fiha musta'inan bihi bil qudumi alaihi. Apa? Wasara fiha musta'inan. Wasara. Nama anak? Lumaku. Oh iya. Wasara fiha musta'inan bihi bil qudumi. Dan dia ruhnya berjalan pulang kepada Allah menembus alam malakut musta'inan bihi dengan mengharap pertolongan Allah. Tetap ya, yang diharapkan itu rahmat Allah, pertolongan Allah, fadl Allah. Syariat dilaksanakan, thariqat dilaksanakan, tapi tetap menanti pertolongan Allah, jemputan dari Allah melalui wakil-wakilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian wali-wali. Kita hanya upaya. Syariat dilaksanakan, thariqat dilaksanakan semampunya, dohir dan batin, siang dan malam, dan kemudian nanti utusan-utusannya yang mengajak kita pulang kembali ke alam itu. Musta'inan mengharap pertolongan Allah. Nanti Allah kucurkan pertolongannya melalui wakilnya.
Allahnya tak terdengar, Allahnya tak terlihat, tapi wakilnya terlihat dan terdengar. Ya. Fama zalat matiyatu azmihi. Fama zalat atiyatu matiyatu azmihi, maka tekad bulatnya untuk melakukan pulang itu tak berhenti, menggebu-gebu, tidak terhenti. Matiyatu azmihi, tekad bulatnya kendaraan suluknya, tekad untuk pulangnya tidak terhenti. Dah. La yakiru qararuha daiman tasayaruha. La yakiru qararuha Daiman tasayaruha. Daiman tasayaruha. Dan dia tidak berhenti, terus melangkah melakukan perjalanan itu, melewati alam-alamnya. Iyalah, pemahaman seperti itu saja, dimudahkan. Ila an anakhat bi hadratil qudsi wa bisatil unsi. Sampai dia berjumpa dengan zat Allah. Hadratul Qudsi, tembus ke alam kudus, yaitu alam lahut, ruhnya Qudsi. Ini cerita sampai ke akwal ya. Langit, malakut, jabarut, lahut. Ila hadratul Qudsi. Bersama Rasulullah. Itunya jangan lupa. Mahalal mafatihati wal muwajahati wal mujalasati. Hadratul Qudsi wa bisatil unsi adalah mahalul mafatihati, tempat untuk berhadap-hadapan. Sehingga panganten lah, paharep-harep, terus wal mujalasati wal muhadatsah, duduk bersama dua bersanding. Itu apa lagunya? Alangkah indahnya pengantin baru gitu, duduk bersanding di depan tamu. Itulah kata Allah itu, harap-harap, pakicep-kicep. Ini di pemahaman untuk biar bisa dimengerti oleh akal ya, oleh pikiran. Karena kesana alam hakikat sudah nggak, kalau nggak disampaikan kata akan tersampaikan. Alam lahut itu alam tauhid, itu alam unsia, alam pemesraan. Berhadap-hadapan, pakicep-kicep, paseri-seri, diajak kiri-kiri. Alam bahagia. Dan bahagianya abadi sudah. Dengan siapa? Dengan Rasulullah menghadap zat Allah. Tambahkan terus Rasulullah. Tambahkan terus Rasulullah. Kicep, di depan seri yang ditoel, ditubung ya namanya. Itu biar bisa dipahami. Bahagia abadi dengan Allah, kita dengan pasangan saja bahagia, apalagi dengan zat Allah yang maha membahagiakan. Tak akan bisa diceritakan. Hancur akal kita kalau diceritakan, karena itu hakikat. Dengan diceritakan surga saja, ini dengan zat Allah sang pencipta.
Inginnya Allah itu kita kembali lagi ke Allah supaya apa? Supaya bahagianya, nikmatnya sempurna dan abadi. Minimal kalau sampai di perjalanan nggak sampai ke laut, ya di alam-alam malakut jabarut itu lapisan surga di sana. Maha mengasihinya Allah ke kita semua. Ya, wal muhadatsati wal musyahadati wal mutala'ati. Ngobrol, saling curhat, nyaritakeun ieu, nyaritakeun itu, saling deuleu, ucap pikeun, deuleukeun dipelong, nyarios deui dulu. Tiga panganten lah urang, keur panganten mah inget deui. Cep, rada isin ongkoh gitu, rada ieu ongkoh, rek ngomong salah, mesra. Aduh, gitu. Setelah para wali-wali itu sareng dat Allah, tapi mau NU ini orang papangantenan kita ngumpet, kunci lampu dimatikan, apalagi pengantenan masalah ruhani lebih dirahasiakan oleh Allah, tak akan ketahuan. Orang itu sudah mesraan dengan Allah apa belum, ya tak akan ketahuan. Jangankan mesraannya, kewalian seseorang tak akan ketahuan. Seorang itu wali apa bukan tak ketahuan. Apalagi tingkat kemesraan itu di alam lahir. Iya, cukup. Basaratil hadrati mu'assasu qulubihim ilaiha. Sehingga Basaratil hadratu mu'assasu qulubihim. Maka alam itu, alam quds, alam laut itu jadi tempat kembali, tempat tinggal hatinya, ruhaninya, tempat tinggal dirinya. Kembali pulang sana lagi, mesra lagi, asup deui ka kamar, keluar deui asup deui ka kamar. Tempat mesraan, muasyas, qulub, ada mesraan hatena. Yang bahagia kan kita hatinya. Maka alam itu alam tempat kembalinya untuk berbahagia, puncak di sana. Iya, Ya'una wa fiha yaskunu. dia pulang ke sana dan tinggal di sana. Pulang ke sana, balik ke alam itu dan tinggal jadi penduduk situ. Yaskuna, jadi penduduk itu, penduduk alam itu. Iya. Oh, selera ini mah. Duka selera kadarinya. Minimal tahu dulu. Minimal kita punya pemikiran, anggapan agama, wawasan agama. Oh, ternyata agamaku sempit ya pemahamannya. Cuma amal, cuma toharoh, cuma suci, cuma melakukan aktivitas. Minimal itu tahu dan kemudian memperbaiki diri. Oh, ternyata agamaku itu ya, untuk suluk ya iya. Belum pernah mendengar yang mengajarkannya, karena ini hampir punah ajaran ininya. Punah. Hanya agama itu saya seolah untuk kemajuan, untuk pertahanan. Ya bukan tidak boleh maju dan tidak boleh untuk perdamaian. Ya agama Islam itu yang rahmatan lil alamin untuk perdamaian. Tapi tujuan untuk individu kita, masing-masing kita bukan untuk itu. Untuk pulang lah. Pulang. Mengikuti Rasulullah secara kata. Kalau nggak pulang ya kita menyesal abadi, menyesalnya selama-lamanya. Apalagi kalau sudah ditawarkan untuk pulang dan kemudian nggak mau. Ilmunya sudah Allah hadirkan, orangnya sudah Allah pertemukan, dan kemudian kita nggak mau, sangat menyesal sekali. Atau tahu kemudian kita abaikan, akan kecewa nanti dengan diri sendiri.
seperti kita sering mengecewakan Rasulullah SAW. Cintanya Rasulullah kita abaikan. Rasulullah mencintai kita untuk satu orang umatnya saja. Kalau dijelmakan, kalau diwujud bisikan cintanya Rasulullah, diwujud bisikan, maka dengan dunia ini masih besaran cintanya Rasulullah. Sehingga ya berat Rasulullah, berat sekali, payah, kesusahan mencintai kita, dan kemudian cintanya oleh kita diabaikan. Payah nggak? Kayak kita lagi mencintai seseorang dan kemudian cintanya diabaikan. Beri enggak? Rasulullah cintanya yang sangat besar kita dustakan cintanya, padahal cintanya di sini. Itu beratnya Rasulullah. Kalau sedikit saja cintanya Rasulullah ditimpakan ke kita, hancurlah kita, tak akan kuat memikulnya. Untuk mencintai umatnya, mencintai sesama gitu, mencintai umat. Kalau kadarnya lebih dari kemampuan kita, dipikirkan cintanya Rasulullah, maka kita akan menyerahkan segala-galanya untuk umat, dihabiskan. Waktunya tak ada waktu sedikit pun. Rasulullah sempurna, maha kuat. Masih mending kalau dibalas. Syariat diabaikan, torekat diabaikan, amalan-amalan diabaikan, sholawat sama sekali henteu. Rasulullah maha sabar, Rasulullah maha mencintai, Rasulullah maha ingin kita selamat dan beriman bahagia abadi. Tapi kita yang sangat disayanginya lupakan naik ecelot-ecelot tiga bangkok. Masya Allah. Kalau kita di malam hari sedikit saja merasakan perasaannya Rasulullah untuk kita, jatuhlah, tak kuat. Dan dengan itulah kita akan bisa kembali ke dengan perasaan ketika muncul itu nur itu datang kepada kita, dan kemudian gemetar kita, tertarik oleh Rasulullah itu lagi. Pulangnya ke bilang itu. Karena diri kita asalnya diciptakan dari nurnya Rasulullah, maka kembalinya kepada Rasulullah lagi. Pemilik tauhid adalah Rasulullah, alamnya lahut. Kembali ke alam itu dan ke zat Rasulullah, bersama Rasulullah. Yang disebut Rodul asli ilal far'i, Rodul ba'di ilal kul. Kembalinya asal kembalinya cabang ke asalnya lagi, kembalinya bagian ke muaranya lagi. Kita adalah bagian dari Rasulullah, kembali ke Rasulullah, kembali ke asalnya. Insya Allah, dan kalau memahami agamanya, bingkainya ini luas, betul paham agama itu suluk, maka nanti dengan orang lain, dengan ada perbedaan itu akan bijaksana. Karena bukan untuk rapi-rapi ibadah, bukan. Juga bukan tidak boleh rapi, memang mesti rapi fikihnya. Ketika melihat orang yang salah, maka dengan bijaksana untuk ngasih tahu, dan dengan hati yang lembut, yang bersih, nggak ada kebencian, nggak ada kemerdakan. Sudah sama aliran aku situ, nggak ada.
Karena kalau emang tujuannya pulang, tak akan ada bersaing dalam kotor dalam urusan dunia, nggak ada. Rame-rame kemudian pak eleh-eleh, nggak ada itu. Itu muncul karena emang nggak ada tujuan suluk, nggak ada tujuan pulang. Jadi agamanya agama puter, sehingga komedi puter. Pinter, kayaknya kayak batur. Pinter nih, sehingga sekolah lah. Ayah enam pendaftar ulang ke asup kakak kelas nyiksa, yo orang baheula disiksa ku materi ayeuna mah geus disiksa. Gitu. Ayeuna orang jadi kiai, takolan ku batur dah ieu. Ini muridnya gitu jadi kiai, nakolan batur deui. Jadi juragan agama. Karena goplak. Pulang. Udah oke. Capek nanti itu urusan doi. Pengasah batin hati rohani yang seperti Rasulullah, yang balik ke Rasulullah, tembus alam. Nah, orang masa cukup dahar baik, dahar dah. Berkat lagi sengaja bayar ayah yang dahar anak pemajikan jijik itu nampak cukup lah. Selera ayawan. Ya cukup lah. فإذا نزلوا إلى السماء الحقوق أو أرض الحدود. Ketika nih cerita orang yang sudah pulang ruhaninya tapi kontrakannya masih ada, masih hidup, lagi turun naik. Kalau kontrakannya masih ada berarti biasa imam ngaleut kene nikah kene apa rendean kene, tapi sudah bukan oleh sukmanya, oleh ruhani. Maka teruskan perumahan. Ketika turun untuk melaksanakan katakanlah rasa di hati, nah model yang maaf rasa asin, fisiknya tersambung dengan asin, hatinya tersambung dengan si pemilik asin. Pahit masuk, fisiknya lidahnya menemukan pahit, dan hatinya tersambung dengan Allah yang menciptakan itu pahit. Yang dimaksud turun ke dunia, fisiknya bersentuhan dengan dunia ini, tetap bertemu. Jangan mengges maut hirup kene mah balik itu mengges sekarasa asin, geus sekarasa pahit. Itu begitu modar kana. Tetap manisnya ada, asinnya ada, tetap ada. Kalau dicubit tetap sakit, kalau disakiti ya tetap sakit, tapi tidak larut di sana. Kalau dibenci ya biasa, manusia basyariahnya ya ada tetap. Itu namanya ruhani lagi turun ke bumi dan hatinya turun ke fisiknya, ini namanya bumi. Namun kemudian hatinya menemukan rasa-rasa itu dicubit, sakitnya, pahitnya, manisnya, asamnya, itu namanya langit. Karena itu ditemukan dengan rasa-rasa. Fa'idha nazalu, فإذا نزلوا إلى السماء الحقوق. Fa'idha nazalu ila sama'il hukuk, maka ketika dia turun ke sama'il hukuk, ke hak-hak, fisik ini kan punya hak untuk dikasih makan, fisik ini kan punya hak untuk dikasih minum. Tuh, turun tuh, dia menemukan dalam minum itu, menemukan rasa tuh, langit itu namanya, langit rasanya. Dan kemudian fisiknya di bumi, dan ardil hudud. Ardil hudud, jatah buminya, wujud fisiknya. Jadi ada perasaannya disebut langit,
Kemudian jatah ini fisiknya disebut bumi. Seperti kudu dikawinkeun, kudu dibasian imam, kudu dibobokeun, mun teu bobo pangalayang. Error. Asal lah bobo deui. Sakadik bobo, sakadik bobo. Masya Allah. Terus fabila idni wa tamkini wa rusukhi fil yakin. maka fisiknya bersentuhan dengan fisik yang lain, dengan dunia ini, dan hatinya menyentuh menemukan rasa dunia ini, tetap batinnya bersama Allah. Rasanya puncaknya apa ya? Intinya loh ke Allahnya, ke sang pemiliknya. Allah ketika menemukan kenikmatan masakan, gurih ya, dengan Allahnya batinnya. Fisiknya ada di sana, kemudian rasa untuk dohirnya di sana, dan ruhaninya ke zat Allah. Ini pembahasan tinggi ya Bang. Kalau disebut tinggi ya tinggi ya. Kalau untuk kelasnya ya kita kemudian memahami yang nggak tinggi. Relatif. Luhur nggak bahas alam kan itu ya, kalau dia begitu siapa yang ngaji nantinya? Nggak ada yang maju ke sana kalau mundur semua. Nggak ada yang suluk, hancur dunia ini. Yang disebut paku alam itu adalah wali kutub. Wali kutub itu orang yang menempuh pulang sampai 4 lapis alam selesai. Bocoran sedikit. Kontrakannya masih ada, tapi ruhaninya sudah pulang selesai. Itu namanya paku bumi. Ya, sudah berjadinya batur. Ya, teruskan. Falam yanzilu ilal huquqi bisu'il adabi wal ghaflati. Maka dia tidurnya tidak lupa, terlelap tidur enggak. Tidur fisiknya, ya hatinya tetap mengingat Allah dengan Allah. Fisiknya maka dia tetap hatinya tidak sulatan kepada Allah, nggak bermesraan dengan mahsi, nggak bermesraan dengan minuman, nggak bermesraan dengan diminum, tetap diminum, makanan terasa nikmat lezat, tapi rasanya memesraannya nggak dengan makanan, memesraannya nggak dengan minuman, memesraannya nggak dengan pakaian mewah, enggak. Juga tidak boleh mewah. Bukan tidak boleh mewah, bahkan para sufi itu mewah, makanya enak-enak, tapi tidak memesraan dengan enaknya makanan, tidak memesraan dengan enaknya minuman, tidak memesraan dengan istrinya yang cantik, enggak. Fisiknya saja dengan fisiknya, ruhaninya dengan Allah. Itu kan bahagia, dan kemudian ini abadi. Sampai habis kontraknya terus begitu, dan merdekanya kalau habis kontrak dia sangat bahagia. Busyrolana minal muna. Kebahagiaannya ya dengan bertemu, berjumpa dengan kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala ilal huzuzi bisyahawati wal mut'ati. Wala ilal hududi bisyahawati wal mut'ati. bisyahawati da wa Mut'ati. mut'ati. Seperti ketika dia makanan minuman enggak dengan syahwat, atau dengan istri
enggak jatuh di syahwat itu. Tetap hubungan tapi enggak memakai syahwat hayawan, enggak. Kalau orang yang pulang ke Allah itu. Kalau yang enggak pulang ya pasti hayawan, karena kan diri ini hayawan. Hayawannya hayawan natik. Kalau orang yang pulang kepada Allah ya dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak jatuh. Batinnya tetap ke Allah. Fisiknya menemukan kenikmatan, batinnya menyaksikan zat yang menciptakan kenikmatan. Jadi enggak memesan, enggak syahwat di sana. Jadi enggak juri. Ya, enggak jatuh. Bal dakhalu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Malahan tambah sempurna penyaksiannya ini billah, lillah, minallah. Aya kalimatan ieu teh ku Allah, ti Allah, nu Allah. Allah batina. Ngawam sanggup, batina usul ka Allah. Manggi kalimatan, wuduk, batin kayak usul. Jengkol, usul terus. Fisik na jengkol, jeung sambal, batin terus tambah nikmat sareng Allah. Urang tilelep dina jengkolna, urang tilelep dina sambelna, urang tilelep dina pamajikanana. Masya Allah. Iyalah cerita mayit. Ini yang diceritakan mayit. Untuk jadi mayit arahnya seperti itu. Mutu qoblan tamutu. Urang gara mararaos, ayu urang gara mararaos, Rasulullah miwara qoblan tamutu sebelum kontrakan habis. Ya, masih ada. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Nah, iya doa. Rabbi du Gusti Adkhilni mudkhala sidq. babatkan abdi mudkhala sidq di tempat anu leres, jalan arah anu lurus lah. Suluk anu murni, anu terbukti. Besi nama tahu bahasa. Wa akhrijni mukhraja sidq. Lebat dina sidik, keluar dina sidik, ya. Liyakuna nazri ila haulika wa quwwatika. Sehingga mun tina sidik pandangan batinna teh hanya karena Allah, karena kekuatan Allah, karena pitulung Allah, karena mana kan rahmat Allah, fadl Allah, iya, kekuatan Allah, ya. Idza adkhaltani wastislami wa qiyadi ilaika idza akhrajtani. Ya, dan munajat ke Allah yang sempurna dina perjalanan sungguh. Turun naik nalika keur turun karena rasa, turun karena wujud fisik, menggerakkan kontrakan. Kayak lagi makan, kayak lagi minum, kayak lagi bobo, kayak lagi kawin. Hatinya rasanya menemukan asin, menemukan pahit, menemukan asam, kemudian fisiknya menemukan fisik. Ya turun naik dan dengan sidik dan selamat dohirnya, kemudian selamat batinnya dan ruhaninya tetap menambahkan pertolongan Allah. Tetap batinnya dengan Allah terus turun naik juga.
Ya, cukup. waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan ya Allah, jadikan kami untuk mendapatkan orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan, sultanan nasira, ya, yang ditolong oleh Allah, Yansuruni wa yansuruhi. menolongku dan menolong kawan-kawanku, kerabatku, orang sekelilingku, orang yang denganku, adalah bahasa Nabi, yang ikut serta denganku, yang satu hati denganku, ya, Wala yansuru alayya yansuruni. dan tidak menolong apa-apa yang mencelakakanku dan musuh-musuhku. Ala syuhudi nafsi. Allah memberikan pertolongan untuk menyaksikan diri sendiri ini. Wa yaqnaini anda irati hissi. Hah? Wa yaqnaini anda irati hissi. Daerah perasaan. Waya. Wa yaqnaini Naon mana? ngalapun. Melebur, iyalah cukup. Gurih bahasa terus. Anda irati hissi. Anda irotil isi daerah rasa, daerah dunia iya, fisik wujud fisik iya. Ya. In kanat ainul qalbi tanzuru anna Allah wahidun fi minnatihi. In kanat, Ainul qalbi kalau mata hatinya tanzuru anna Allah wahidun fi menyaksikan Allah yang maha tunggal, yang maha esa, fi minnatihi. minnati, hanya Allah lah yang memberikannya. Iya. Fasyari'atu tabtabi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Syariatu dan syariat fisiknya ya tetap melakukan syukur kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Syukur. Kemudian batinnya diekspresikan, katakanlah diekspresikan ke dohirnya, inti syukurnya di batin, melaksanakan ini, melaksanakan itu, ya syukur. Memakai apa yang telah Allah berikan di jalan Allah, yaitu syukur, ya. Wa anna an-nasa fi dzalika ala thalathati aqsam. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 golongan. Ghafilin munhimuka fi ghaflatihi. Ada orang yang lupa, tapi lupanya terlalu dalam lupanya, sehingga dengan kalau banyak orang ini akan muncul bencana, gempa, lini, cair laut naik. Penyebabnya manusia. Qawiyat dairatu hissihi. Yang kuat karakter fisiknya, tujuan nanti hanya kesejahteraan, sanang pangan, papan, tidak ingat sama sekali ke Allah. Sholat aja, dikir aja. Itulah maksiat antem baik, ibadah itu. Itulah kupah jerok, itulah pengundang bala. Wa tamisat hadratu qudsihi. Sehingga kesucian di batinnya sudah padam, tidak ada sama sekali. Fa nazara al-ihsana minal makhluqin. Maka dia akan menyaksikan kebaikan itu bukan dari Allah, dari sesama. Misalkan kalau ditolong, dia tak akan berterima kasih kepada Allah, berterima kasihnya hanya kepada orangnya. Dan dia kalau dia menolong, maka orang yang dia tolong akan suruh dituntut untuk berterima kasih kepada dirinya. Itu namanya orang goblok. Sehingga orang sufi begini, kalau ada orang ngasih, batinnya tidak menyaksikan Allah yang ngasihnya, gak diambil, mau dipakai, walaupun diambil gak akan dipakai. Sampai apa? Sampai dia sampai batinnya ini Allah yang ngasih,
orang itu hanya digerakkan. Apalagi untuk mendambang, mengharapkan dikasih orang, tak mungkin. Kalau terjadi berarti bukan orang sufi. Apalagi meminta-minta. Tidak ada. Gak minta dikasih, belum sadar ini Allah yang ngasihnya, tak diambil orang sufi. Uang tah, makanan tah, atau sesuatu tah, atau perasaan tah, ucapan-ucapan tah. Kalau masih diambil, belum ketemu Allahnya, bukan orang sufi. Susupian, supak, jadi disabungkan begitu. Ya. Walam yashhadhu min rabbil alamin. Walam yashhadhu min rabbil alamin. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita sama-sama melakukan, kalau hanya memandangnya sama-sama kita, hati sama sekali gak ingat sama Gusti Allah, ini Allah yang gerakan, ini Allah yang berikan, gak ada sama sekali itu. Itulah namanya orang goflah, anu poho dan eling. Muncan eling, nantinya bagaimana akibatnya? Ya akibatnya nanti gak eling, gak ingat itu, akibatnya nanti nyangkut di muka bumi ini, gak bisa pulang. Maksudnya mesti diteruskan tuh pikiran kita pembahasannya. Kalau lupa bagaimana nantinya? Kalau lupanya terlalu dalam gak bisa pulang kepada Allah. Akibatnya nyangkut di bumi, dan kemudian kalau terlanjur datang kontrakannya akan celaka, disiksa di alam kubur, disiksa di akhirat. Buah dari tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menyayangi diri sendiri, padahal Allah sudah maha menyayangi kita sendiri. Ya, Imma i'tiqadan fasyirkuhu jali. kalau itu sudah menjadi itikadnya, kalau ada yang orang melakukan kebaikan atau dirinya melakukan kebaikan, dia menekankan hanya dari dirinya atau dari orang lain. Kalau sampai itikadnya, sampai hatinya, maka itu syirkun jaliyun, syirik yang jelas, yang terang-terangan. Syahadatna batal, kudu syahadat deui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islamna batal. Baik kebaikan atau kejahatan hanya menyalahkan orangnya saja, sama sekali nggak ingat ini orang Allah yang menggerakkannya. Kalau sampai jadi itikadnya ya sama syirkun jadi. Maunya si eta teh jahat teh ke orang, hanya itu dia saja, nggak ingat sama sekali dia itu milik Allah, dia itu Allah yang menggerakkannya, nggak ingat sedikit pun nggak ada. Maka syirkun jadi. Sok dilaksanakan teh orang itu. Nah, buah dina, wat dina hatena nurna kurang, akhirnya teu karasa gitu. Nur di hati kurangna kurang, akhirnya kesalahan batin teu karasa. Cenderung karena dunia ini, karena material, karena wujud alam fisik. Ya, Wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyyu. tapi kalau istinad maka hobi itu hobi remeng kayak ingat sedikit ya remeng. Syirik masih, tapi syiriknya syirik hobi. Ya, Atas. tegap atas. Ya Allahumma sholli ala Muhammad.
Somadani Kutub Rabbani wal arifin Somadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sakabeh wali paling kamulyaan sakabeh wali paling kamulyaan eta irungna di dunia jeung di akhirat irungna di dunia jeung di akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Kutub Rabbani wa arifin Somadani Kutub Rabbani wa arifin Somadani Sayyid Hidin Abdul Qadir Jailani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sakabeh wali paling kamulyaan sakabeh wali paling kamulyaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka semoga dengan tambahnya hari, tambahnya minggu, tambahnya bulan bisa bertambah cintanya kepada Rasulullah SAW, tambah ma'rifatnya, tambah kebahagiaannya, tambah kesuksesannya abadi, dan kemudian kita semua bisa pulang ke Allah melalui alam-alam seperti ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, sehingga bisa sempurna, kita bisa mati, bisa meninggal, bisa pulang sebelum kontrakan kita yang habis, bisa pulang ke Allah sebelum kontrakannya habis. Walaupun kita orang biasa, walaupun kita bukan kiai, tapi kalau ada gurunya, insya Allah bisa dibuktikan, bisa. Amin, amin, amin. Wa yaqutil amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuang mang sayana. Mangga sadaya tuang sausana salid. Tampi sedekah nasi